Shalom, jemaat dikasih Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat dikasih Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan sambil memohon pertolongan dan kekuatan daripadanya ketika kita datang beribadah kepadanya. Jemaat saya undang untuk mengambil sikap bersaat teduh sejenak. Firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita mengangkat pujian kita mengatakan berkat kemurahan-Nya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sampai hari ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, itu semua karena kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur saat ini kami diberikan waktu yang baik, waktu yang indah untuk datang memuji dan menyembah Engkau. Sebagai ungkapan syukur kami bahwa hidup kami sudah diberkati. Dan biarlah Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami dan memimpin setiap kami, agar kami saat ini hanya berfokus untuk memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kasih Tuhan, kita kembali akan mengangkat satu pujian sambil jemaat dapat mengumpulkan persembahan dan nanti persembahan dapat ditransfer melalui rekening yang sudah disediakan oleh majelis. Kita mengangkat satu pujian dari nyanyian rohani metodis nomor 144, Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya. Baik jemaat yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Sutati. Untuk menyambut firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian, kita mau katakan, berikan ku hati. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang Tuhan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang Tuhan di sekelilingku. Berikan ku
berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Shalom, selamat hari Minggu. Puji Tuhan kita bisa bertemu walaupun secara online, tetapi tidak pernah mengurangi kegembiraan dan sukacita kita. Karena Tuhan yang tetap menopang, memberkati, menyertai, dan menyediakan segala sesuatunya yang terbaik untuk kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus, kita belum bisa bertemu secara fisik. Namun beberapa kita juga sudah bertemu dan kita sudah sharing. Ini adalah kali pertama saya berada di GMI Persiapan Yogyakarta. Kita boleh sharing, kita boleh berbagi. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak terlebih dahulu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk saat ini kami dapat memiliki kesempatan untuk memuji, memuliakan Tuhan, untuk datang kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kami, karena sepanjang 1 minggu Tuhan telah menyertai kami, memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kami dapat melewati sepanjang waktu itu. Saat ini Bapa, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan untuk semua hal yang boleh kami nikmati, yang boleh kami terima, yang datang daripada Tuhan. Sejenak kami akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kesempatan yang Tuhan berikan ini dapat kami gunakan dengan baik, supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kami, lalu kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau memberkati, Engkau pakai hamba-Mu yang sudah Engkau pilih untuk menyampaikan kebenaran itu. Biarlah kuasa dan roh Tuhan boleh menyertai dan menopang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kali ini kita akan membaca dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Namun saya hanya akan membacakan sebagian saja. Nanti Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian boleh membaca secara penuh. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Saya akan membacakannya mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan, karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang kekasih di dalam Kristus, tema kali ini adalah jangan takut, Tuhan peduli. Nampaknya nats yang kita baca tidak ada kata-kata takut, tidak ada istilah Tuhan itu peduli. Namun marilah kita selidiki, kita lihat, kita teliti. Yang menuliskan nats ini, kalau kita memperhatikan, surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dan jelas pada ayat yang pertama kita sudah membacanya. Saat itu Paulus menasihatkan kepada jemaat di Efesus, dan dengan sangat tegas dan jelas dikatakan, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Dengan kata ini
dipenjarakan karena Tuhan, itu menunjukkan bahwa kondisi Paulus pada waktu itu bukanlah orang yang sedang berada dalam kebebasan, tetapi dia berada dalam keterikatan. Dia berada dalam penjara, tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan bebas sebagaimana ketika berada di luar. Namun dalam penjara itu pun Rasul Paulus masih memberikan bimbingan, masih memberikan penggembalaan, masih memberikan perhatian kepada jemaat yang dilayani, yaitu jemaat di Efesus. Sungguh bahwa Rasul Paulus menyadari akan panggilan ini, dan penjara tidak bisa memenjarakan dia untuk tetap bisa memberikan yang terbaik, untuk bisa memberikan, mewartakan kabar sukacita, dan juga menasehati jemaat binaannya, yaitu jemaat Efesus pada waktu itu. Itu sebabnya banyak orang juga mengalami ketakutan dan kekhawatiran ketika berada dalam kondisi krisis. Dan sesungguhnya Rasul Paulus juga berada dalam kondisi krisis karena dia berada dalam penjara. Sebagaimana kita mungkin saat ini tidak ada dalam penjara, tetapi kita juga sedang terkurung oleh karena pandemi COVID-19. Namun apakah kondisi itu akan selalu membuat kita tidak bisa berkarya, tidak bisa berbagi berkat, tidak bisa menyuarakan kebenaran? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus, Tuhan telah mengajarkan kepada kita, Tuhan juga telah memberikan karunia kepada kita yang berbagai macam. Tentu karunia-karunia itu dapat digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi. Apalagi kita adalah umat Tuhan yang diciptakan secara mulia. Tentu kita juga diberikan hikmat untuk berpikir, untuk kreatif, bagaimana kita bisa mengelola pemberian Tuhan itu secara bertanggung jawab, dan kita gunakan sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Rasul Paulus sekalipun dia terkurung dalam penjara, ternyata dia tetap menemani jemaat Efesus dengan memberikan nasihat. Maka dengan jelas dikatakan dalam penggembalaannya itu ada satu kata yang diucapkan sampai 10 kali dalam satu perikop ini, yaitu kata satu. Inilah salah satu kunci yang dapat disampaikan kepada jemaat di Efesus yang memiliki berbagai-bagai karunia. Tetapi kata satu ini menjadi pengikat untuk dapat melakukan berbagai kegiatan, berbagai aktivitas dan pelayanan ataupun pekerjaan, di mana mereka harus tetap dapat melakukan untuk orang banyak. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Kristus, penggembalaan yang kedua adalah istilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dewasa. Tidak lagi anak-anak, tetapi dewasa. Dan yang ketiga adalah aktif menyuarakan kebenaran. Mari kita teliti, kita lihat 3 bagian tersebut, di mana perbedaan adalah kasih karunia Tuhan. Perbedaan itu adalah kenyataan dan sebuah kepastian. Tidak dapat ditolak oleh setiap orang. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk sama dengan diri kita sendiri. Jemaat yang diberkati Tuhan, perbedaan itu bukan untuk mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Perbedaan itu bukan untuk mencari siapa yang paling pintar dan yang bodoh. Tetapi perbedaan itu justru disatukan untuk dapat mengerjakan pekerjaan yang Tuhan telah nyatakan kepada kita. Oleh sebab itu, dalam keperbedaan itu juga seringkali membuat orang takut dan juga khawatir. Karena melihat perbedaan itu menjadi sebuah momok. Nanti kalau tidak cocok, kalau tidak pas, maka kita ditinggalkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka dalam perbedaan itu ada kata kunci yang mengarahkan dalam kebersamaan, yaitu kata satu yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan yang kedua tadi dikatakan adalah dewasa. Dalam hal ini adalah agar tidak mudah diombang-ambingkan.
Kata dewasa berarti setiap orang akan berpikir dengan prinsip-prinsip kebenaran yang sudah ditanamkan kepada kita. Kalau kita masih menggunakan prinsip-prinsip lama dan kita masih tergiur dengan hal-hal tawaran-tawaran di luar sana, itu artinya kita masih kanak-kanak. Dalam hal ini adalah kanak-kanak secara iman. Secara fisik kita orang dewasa, tetapi secara iman mungkin kita adalah masih kanak-kanak. Karena mudah terombang-ambing, mudah terseret dengan arus, mudah ikut-ikutan dengan tawaran-tawaran dunia ini. Karena belum memiliki prinsip yang benar di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Ini yang kita harus belajar dan kita harus melatih diri supaya kita tetap kokoh dan kuat dalam iman kita. Di luar sana ada begitu banyak tawaran yang dapat membawa kita dalam kehancuran. Mungkin menurut kita tidak akan hancur. Mungkin menurut kita akan tetap beriman kepada Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa mewujud nyatakan iman itu ketika dalam kenyataannya kita mudah terpengaruh dan ikut arus yang justru membawa kita jauh dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus menjadi orang yang dewasa dalam pola pikir yang didasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita menjadi orang yang dewasa, kita juga tidak akan melihat kekurangan satu dengan yang lain. Karena orang yang punya kekurangan itu pun, ketika kita melihat secara teliti, mereka juga punya kelebihan yang kemungkinan kita sendiri tidak bisa melakukannya. Oleh sebab itu, dengan kedewasaan, kita bisa merangkul orang-orang yang merasa terpinggirkan. Kita bisa mengajak mereka yang merasa tidak punya kemampuan. Dan kita bisa menunjukkan talenta-talenta mereka supaya dipergunakan dengan baik. Ketika kita menjadi orang dewasa, maka kita juga akan terus menyuarakan dan mau menyuarakan kebenaran itu. Pengalaman kehidupan kita bersama dengan Tuhan, kita berani untuk memberitahukan kepada orang lain, kepada teman, kepada saudara, supaya mereka juga memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, memiliki kehidupan yang baik, memiliki pola pikir yang dewasa, dan dasar kehidupan adalah dari Kristus yang diajarkan kepada kita. Kita harus terus menyuarakan tentang kasih Tuhan dan berusaha bersama ke arah Kristus. Itulah yang menyatukan. Sekalipun kita dalam keperbedaan, tetapi kesatuan itu akan kita arahkan, yaitu mengarah kehidupan seperti Kristus. Jemaat yang kekasih di dalam Kristus, situasi kritis memang dapat menghadirkan tantangan iman. Kesehatan saat ini menjadi sesuatu yang menakutkan, karena mungkin saat ini kita sehat, tetapi kita tidak tahu untuk hari berikutnya. Sedang ada virus yang sedang berjalan kemana-mana, mungkin ada di dekat kita saat ini. Dan kesehatan pun menjadi sesuatu yang sangat kita butuhkan. Dengan adanya kondisi kita saat ini, krisis kesehatan juga melanda terhadap krisis ekonomi. Kekurangan pendapatan, usaha menjadi lemah, mungkin kiriman dari orang tua juga dikurangi, karena memang situasi saat ini sedang krisis. Dan yang lebih parah lagi adalah krisis mental. Di Jawa Timur dinyatakan ada sekitar 2.000 sekian di tahun 2020 awal. Tentu untuk saat ini di 2021 mungkin sudah lebih lagi. Ada banyak anak-anak yang mengalami depresi. Ada banyak anak-anak yang mengalami gejala sakit mental, baik yang ringan maupun yang berat. Itulah situasi kita saat ini. Dan ini menjadi tantangan yang berat bagi keluarga, bagi gereja, dan juga bagi pemerintah yang saat ini sedang berjuang, berperang dengan adanya krisis ini. Bagaimana respon kita
sebagai umat yang dipanggil Tuhan, yang dikehendaki untuk hidup berpadanan dengan panggilan, yaitu dengan Kristus yang memanggil kita. Ayat 1 memberitahukan kepada kita supaya kita saling membantu. Itulah yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada kita untuk meresponi di mana kita sebagai umat Allah supaya hidup kita berpadanan dengan panggilan Kristus. Yang kedua, sebagai respon kita adalah kita harus memelihara kesatuan di dalam roh. Sekalipun kita berbeda-beda, namun kesatuan itu harus kita tetap pelihara untuk terus menuju mengarah kepada Kristus. Yang ketiga, kita harus hidup dalam kedewasaan supaya kita memiliki prinsip yang benar dalam kehidupan ini, sehingga kita kuat, kokoh untuk bisa menghadapi berbagai tantangan kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, mengapa kita tidak perlu takut untuk menyuarakan kebenaran? Mengapa kita tidak perlu khawatir untuk kita dapat menyuarakan kasih itu kepada orang lain? Sebab Tuhan sendiri memberikan jaminan kepada kita. Itulah bentuk kepedulian Allah kepada kita sebagai umat Tuhan. Jaminan Tuhan bahwa Ia adalah peduli kita bisa membaca melalui ayat yang ke-8. Di sana dikatakan bahwa Tuhan menyediakan pemberian-pemberian itu kepada kita. Artinya kita sudah diberikan sesuatu untuk modal, untuk dasar kita dapat menyuarakan kebenaran dan kasih itu kepada orang lain. Ayat 10 kita juga bisa membaca. Di sana kita dapat menemukan bahwa Allah telah memenuhkan segala sesuatu kepada kita. Artinya, ketika Dia memberikan segala sesuatu, Dia juga memenuhinya. Bukan hanya sekedar janji, tetapi memenuhinya. Lalu ayat 11 dan ayat 12, di sana juga kita temukan ada orang-orang yang dihadirkan untuk memperlengkapi kita. Di sana dikatakan ada rasul-rasul, ada pemberita Injil, ada gembala-gembala, dan ada pengajar-pengajar. Di mana orang-orang itu dihadirkan untuk memperlengkapi kita, supaya kita bisa melakukan pekerjaan Kristus tanpa harus takut dan khawatir. Kemudian, janji yang Tuhan berikan dengan sangat jelas juga kita bisa baca dari Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B. Demikian bunyinya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Inilah jaminan Tuhan bagi kita untuk terus dapat melakukan, menyuarakan kebenaran di tengah-tengah krisis kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa, sekaligus kita juga akan berdoa untuk saudara-saudara kita dan juga untuk bangsa dan negara kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, sekalipun kita di rumah, tetapi mari kita berdoa, kita satukan hati dan pikiran kita untuk memohon pertolongan Tuhan, supaya karya Tuhan boleh dinyatakan bagi kehidupan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah sampai kepada kami. Kiranya kami benar-benar dapat melihat kepedulian Tuhan atas hidup kami, yang telah menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Kadang-kadang kami tidak melihatnya, oleh karena kami sengaja untuk tidak mau diperlengkapi. Bahkan kami tidak merasakannya, karena kami tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sehingga kami juga merasa takut dan khawatir. Kami merasa tidak mampu untuk menyuarakan kebenaran. Bahkan kami sendiri masih seperti kanak-kanak yang mudah diombang-ambingkan oleh tawaran-tawaran di luar sana, yang membuat kami jauh daripada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Rasul Paulus yang ada dalam penjara, yang tidak berada dalam kebebasan pun, dia tetap bisa menemani jemaat di Efesus. Demikian juga dengan kami. Sekalipun kami saat ini sedang berhadapan dengan krisis kesehatan, krisis ekonomi, bahkan juga krisis mental,
oleh karena COVID-19 yang berkepanjangan ini. Namun Bapa, kami percaya dengan pemberian-pemberian yang sudah Kau sediakan bagi kami, dengan jaminan yang Tuhan nyatakan kepada kami tetap bisa melakukan sesuatu supaya kami dapat menjadi berkat bagi orang lain, orang-orang di sekitar kami, orang-orang dekat kami. Oleh sebab itu ya Bapa, pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini sedang sakit, yang saat ini sedang terpapar COVID-19, khususnya untuk anggota jemaat GMI Persiapan Yogyakarta ini. Kami berdoa untuk ibu mertua dari Bapak Erik. Kiranya Tuhan memberkati, menolong, menguatkan. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Paulus dan untuk pemulihan Ibu Agni. Tuhan kiranya terus berkarya dan melanjutkan proses pemulihan ini, melanjutkan proses kesehatannya, supaya mereka boleh mendapatkan kembali oleh karena pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan, yang saat ini juga sedang menggalakkan untuk vaksinasi. Kiranya vaksin ini dapat sampai kepada masyarakat dan warga masyarakat pun menyambut dengan baik. Tidak takut untuk menerima vaksin tersebut, tetapi justru terus-menerus akan mencari kesempatan untuk menerima vaksin supaya negara ini boleh dipulihkan kesehatannya, bahkan juga seluruh dunia. Bapak, kami juga mau berdoa untuk pemerintahan kami ini ya Bapak, mulai dari presiden sampai kepada pemerintahan yang paling pendek di RT, di RW. Kiranya Tuhan juga terus memberkati, memberikan hikmat dan bijaksana. Kami juga berdoa juga khususnya untuk GMI Persiapan Yogyakarta ini dengan segala program-programnya. Tuhan juga akan menolong, Tuhan memberkati, supaya kami dapat bekerja sama untuk merealisasikan program kerja kami untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat kami, untuk anak-anak kami, saudara-saudara kami yang saat ini kuliah, yang sedang menyelesaikan skripsi, yang sedang penelitian, yang sedang PKL, bahkan juga mungkin yang sedang ujian. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, dalam setiap aktivitasnya. Biarlah anak-anak kami ini, saudara-saudara kami ini, teman-teman kami ini dapat menyelesaikan tepat pada waktunya yang Tuhan juga sudah tentukan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan juga nyatakan supaya mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki. Demikian juga mereka yang sudah bekerja, yang punya usaha, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, supaya Engkau terus memberkati dan memberikan lebih lagi berkat-Mu itu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam segala situasi. Kami tetap dapat merasakan kasih dan kemurahan Tuhan sekalipun dalam kondisi krisis saat ini, sekalipun masih dalam kondisi pandemi, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tidak pernah sepi, merasa Tuhan tidak bersama, tetapi kami terus merasakan Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Biarlah Tuhan yang akan terus menopang kami untuk kehidupan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi kepada Allah. Kudus,
dan pikiranmu kepada Allah, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, kiranya senantiasa tinggal di dalam hidupmu, menyertaimu, di dalam keluarga dan dalam usaha, serta dalam pendidikanmu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu, selamat berkarya, dan selamat menjalankan tugas panggilan yang Tuhan berikan bagi kita. Shalom.